Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 22 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-29 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas anugerah hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam segala kelemahan dan pergulatan kami, Engkau tetap memanggil kami untuk menjadi hamba-hamba kebenaran dan murid-murid-Mu yang setia kepada Putra-Mu. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mendengarkan sabda-Mu dengan hati yang terbuka dan melaksanakannya dengan kesetiaan setiap hari. Jadikanlah kami pribadi yang selalu siap sedia, agar ketika Kristus Putra-Mu datang, kami didapati sedang melakukan kehendak-Mu dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus mentaati dia baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita,
maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika marah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 12, ayat 39 sampai dengan ayat 48. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya
akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan Tuhan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hamba kebenaran dan hamba yang setia. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hidup manusia seringkali dipenuhi dengan pilihan-pilihan kecil yang menentukan arah hidup kita. Dalam keseharian mungkin kita tidak menyadari bahwa keputusan sekecil apapun selalu menunjukkan siapa yang kita layani dan siapa hati kita tertambat. Kadang kita merasa sudah cukup baik hanya dengan tidak berbuat jahat. Padahal Allah memanggil kita untuk melangkah lebih jauh, menjadi pribadi yang setia, jujur, dan tekun dalam kasih. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali siapa yang sungguh kita layani dalam hidup ini. Dosa yang menawan atau Allah yang membebaskan. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa kehidupan orang beriman tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Ia mengingatkan agar tubuh kita yang fana ini tidak menjadi alat bagi dosa, melainkan menjadi senjata kebenaran. Kita diajak untuk hidup bukan hanya menolak kejahatan, tetapi menyerahkan seluruh diri kepada Allah sebagai tanda syukur atas rahmat keselamatan. Hidup dalam kasih karunia berarti hidup dalam kebebasan sejati, bukan kebebasan yang menuruti keinginan diri, melainkan kebebasan untuk mengasihi dan berbuat baik. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, hidup kita menjadi pantulan kebaikannya yang membebaskan. Paulus justru menyadarkan kita bahwa manusia selalu menjadi hamba dari sesuatu. Entah hamba dosa atau hamba kebenaran. Tidak ada ruang netral di hadapan Allah. Bila kita menyerahkan diri kepada dosa, ya yang sedang kita tempuh, jalan yang mengarah kepada kematian rohani. Tetapi bila kita justru mengarahkan diri kepada Allah, kita sedang menempuh jalan yang mengarah pada kehidupan yang benar. Maka, setiap tindakan kecil seperti menahan amarah, memilih mengampuni, jujur dalam pekerjaan, dan berbuat kasih adalah bentuk nyata dari ketaatan. Hidup kita dalam Kristus berarti berani menjadi hamba kebenaran yang menghidupi kasih setiap hari, bukan hanya dengan perkataan tetapi juga perbuatan yang setia. Dalam Injil, Tuhan Yesus justru berbicara tentang kesiapsediaan dan kesetiaan seorang hamba. Ia mengingatkan bahwa Anak Manusia akan datang pada saat yang tak disangka-sangka. Bagi Tuhan Yesus, menjadi siap bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi dalam tanggung jawab. Hamba yang setia adalah dia yang tetap melaksanakan tugasnya, walau tuannya tidak tampak. Kesetiaan sejati diuji bukan pada saat semuanya mudah, tetapi ketika tidak ada yang melihat atau menghargai. Yesus memuji hamba
yang tekun melayani dan memperingatkan hamba yang lalai serta menunda kebaikan dengan alasan Tuanku belum datang. Sikap ini seringkali mencerminkan cara hidup kita. Menunda berbuat baik, menunda bertobat, dan menunda setia. Yesus menutup pengajarannya dengan satu kalimat tegas. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Kalimat ini tentu bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa setiap rahmat membawa tanggung jawab. Allah mempercayakan kepada kita banyak hal, baik itu waktu, talenta, keluarga, iman, dan bahkan hidup kita sendiri. Semuanya adalah titipan yang harus dijaga dan dihidupi dengan setia. Maka, iman bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan kesediaan untuk bertindak. Hidup yang beriman adalah hidup yang sadar bahwa Tuhan selalu hadir, dan karena itu kita mau berbuat benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Nah, Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar menjadi hamba yang setia dan hamba kebenaran. Dalam dunia yang sering mengajarkan kebebasan tanpa arah, kita diingatkan bahwa kebebasan sejati hanya ditemukan dalam ketaatan kepada kasih Allah. Semoga dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan, hidup kita dengan hati yang sadar bahwa Tuhan mempercayai kita. Dan ketika Tuhan datang, semoga kita didapati sedang berjaga, tetap berbuat kasih, dan setia dalam kebenaran. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang setia dan penuh belas kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Engkau mengingatkan kami agar tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia-Mu yang membebaskan. Kami ingin menjadi hamba-hamba yang taat dan setia, yang melayani dengan kasih serta menjaga setiap rahmat yang telah Engkau percayakan. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk berjaga dan siap setiap saat, agar ketika Engkau datang, kami Engkau dapati sedang setia dalam bertugas dan tanggung jawab kami. Bimbinglah langkah kami agar setiap perbuatan kami menjadi persembahan kasih bagi Bapa di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.